Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mathematics. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini adalah salah satu subbab ya pada KD 3.2 kelas 10 matematika wajib. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pertidaksamaan kuadrat, perlu difahami yaitu bagaimana caranya menentukan sebuah interval ya dari suatu pertidaksamaan. Misalkan di sini ada bentuk interval x lebih dari 5. X lebih dari 5 itu berarti sebelah kanannya 5 gitu kan. Jadi kalau ada garis bilangan, nah di sini adalah sumbunya ya, titik sumbunya 0. Kemudian 5 itu kan sebelah kanannya 5. Kalau lebih dari 5 berarti ke arah kanan. Karena daerah sebelah kirinya 5 berarti 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Jadi sebelah kanan. Nah, jika di sini tidak ada tanda sama dengan, maka titiknya itu tidak ikut. Tidak termasuk ke dalam apa yang ditanyakan di sini. Jadi X lebih dari 5. Maka 5-nya tidak termasuk X. Jadi 5-nya bolong. Nah kan kita bedakan dengan yang kedua, X lebih dari sama dengan 5, maka 5-nya penuh ya, ikut. Jadi 5 itu juga ikut termasuk dalam himpunan penyelesaian yang diminta. Kemudian jika ada min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini ada kurang dari saja, di sini kurang dari sama dengan. Jadi min 1 sebagai batas kirinya, kemudian 2 batas kanannya. Batas kiri di sini bolong karena tidak ada sama dengannya. Batas kanannya 2, ini penuh. Jadi karena X-nya berada di antara, maka arsirannya adalah ya di daerah antara min 1 sampai 2. Kemudian berikutnya X kurang dari sama dengan min 1, kurang dari berarti ke arah kiri ya, kirinya min 1. Min 1-nya juga masuk, jadi di penuh. Titiknya penuh, X lebih dari sama dengan 2, berarti sebelah kanannya 2, itu titiknya juga penuh. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke dalam contoh soal yang ada di sini. Nyatakanlah interval pertidaksamaan untuk gambar yang diberikan. Nah, di sini titik batasnya di sini 2 ya. Terus 2-nya penuh. Nah, terus arsirannya ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti lebih dari. X lebih dari sama dengannya. Lupa ada sama dengannya karena 2-nya penuh. Kemudian ini arsirannya ke arah kirinya 5. Berarti X kurang dari 5. Kenapa? Karena 5-nya bolong. Yang C, arsirannya ada di antara. Ada di tengah-tengah min 2 sama 4. Berarti min 2 kurang dari X kurang dari 4. 4-nya penuh. Berarti ada sama dengannya. Min 2-nya bolong berarti hanya kurang dari saja. Kemudian yang ini ke arah kiri berarti kurang dari 3. Bolong ya. Kemudian di sini bolong ke arah kanan. Berarti X lebih dari 6. Ya, X kurang dari 3 atau X lebih dari 6. Nah, ini untuk menyelesaikan dari suatu interval ya. Menentukan interval dari suatu garis bilangan atau garis bilangan tapi kita tentukan intervalnya. Oke, ini harus dipahami ya karena nanti pertidaksamaan kita akan sering bermain-main dengan bentuk garis bilangan ini. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat bentuk umumnya adalah AI kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Kalau persamaan kuadrat di sini sama dengan 0, kalau pertidaksamaan kuadrat kurang dari 0 atau lebih dari 0. Atau bisa juga di sini ada kurang dari sama dengannya atau lebih dari sama dengannya. Cara menyelesaikannya yaitu yang pertama, ubah ruas kanan menjadi 0. Jadi misalkan di sini ruas kanannya tidak 0 ya. Ini bisa kurang dari sama dengan.
Kalau sebelah kanannya tidak 0, maka kita pindah ke kiri. Jadi dinolkan. Atau bisa dikurangkan berapa atau ditambah berapa. Kemudian tentukan batas-batas interval X. Batas-batas interval X itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat bisa dicari dengan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Pemfaktoran itu modelnya yang seperti ini. X min A kalikan X min B sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita tentukan dulu batas-batas intervalnya. Jadi X-nya A, X min B sama dengan 0. Ini pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna. Itu dari bentuk kuadratnya nanti. Kemudian rumus ABC. Rumus ABC ini dituliskan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini juga perlu dipahami ya untuk menentukan akar persamaan kuadrat ini. Karena kalau ini tidak dikuasai, maka kita akan kesulitan menentukan batas interval dari pertidaksamaan kuadrat. Oke, kalau sudah ditentukan interval-intervalnya, batas-batas interval X-nya, maka nyatakan pada garis bilangan. Tentukan pada garis bilangan. Kemudian uji titik terserah, kita ambil salah satu titik di dalam ruas-ruas yang ada di situ. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu baru kita tentukan interval penyelesaiannya. Nah, ini yang perlu diketahui ya, penting sekali ini. Bentuk kuadrat AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Nah, jika A-nya, perhatikan di sini, jika A-nya di sini positif ya, positif ini. Positif. Jika A-nya positif, lebih dari 0 itu kan positif. D lebih dari sama dengan 0, D itu B kuadrat 4AC, maka intervalnya P kurang dari E kurang dari Q. Jadi kita anggap P dan Q ini adalah akar-akar dari persamaan kuadratnya. Maka intervalnya terpadu ya, ada di antara batas-batasnya. Jadi kalau dibuat dalam garis bilangan ya, jadi seperti ini. Nah, di sini P, di sini Q, terus ada di tengah-tengah kayak gini. Ya, seperti itu. Itu untuk yang A-nya lebih dari 0 dan pertidaksamaan yang kurang dari 0. Jika A-nya negatif, kemudian di sini tandanya kurang dari 0, maka dia kebalikannya terpisah dari sini. Ya. Jadi kalau dinyatakan pada garis bilangan, dia terpisah. Jadi batasnya ke kiri dan ke kanan. Misalnya di sini P, di sini Q batas-batasnya, maka yang satunya ke kanan, kemudian yang satunya lagi ke kiri. Nah, jadi X kurang dari min P atau X lebih dari Q. Ini kalau P-nya negatif ya. Ini kalau P-nya negatif. Kalau P-nya positif ya tulis positif gitu. Itu. Jadi selalu X kurang dari yang lebih kecil ya, atau X lebih dari yang batas yang lebih besar. Itu untuk bentuk A kuadrat yang tandanya kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan ya sama ya. Tinggal nanti di sini ditambahi sama dengan. Kalau di sini sama dengan, sini juga sama dengan. Ada sama dengannya semua. Kemudian yang kedua, jika AX kuadrat plus BX plus C pertidaksamaannya lebih dari 0. Jika A-nya itu positif, A-nya ini positif, dan tandanya lebih dari 0, maka intervalnya terpisah seperti tadi. Seperti ini yang sudah dicontohkan ini. Sebaliknya, jika A-nya negatif, kemudian pertidaksamaannya lebih dari 0, maka dia terpadu. Jadi kebalikannya ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini penting karena supaya memudahkan kalian nanti ketika menentukan interval. Oke, lanjut. Kita langsung ke contoh soal. Jumlah penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat min 6X plus 5 kurang dari 0.
sebelah kanan sudah 0, berarti kita langsung ke langkah pertama dilewati ke langkah kedua. Menentukan batas ya. Menentukan batas. Bagaimana menentukan batas-batas ini? Ya, kita nolkan dulu batas-batas interval X. X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktor dari 5 itu min 1 sama min 5 ya. Sama dengan 0. 5 itu perkaliannya 1 kali 5, jumlahnya harus min 6. Min 1 ditambah min 5, min 6. Nah, nanti ini harus difahami betul-betul untuk memfaktorkan. Sehingga X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, atau X min 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan 5. Nah, ini berarti batas-batas intervalnya adalah 1 dan 5. Kemudian kita tentukan pada garis bilangan ya. Garis bilangan. Pada garis bilangan, oke, anggaplah garis bilangannya seperti ini. Ya, maaf ya, tidak lurus, tidak apa-apa. Di sini anggaplah di sini nolnya, titik 0. Kemudian di sini 1 dan di sini 5. Karena di sini tandanya kurang dari ya, kurang dari berarti di sini bolong. Yang ini juga bolong. Nah, kalau kita lihat informasi yang tadi garis bilangan, setelah ditaruh di garis bilangan, maka kita uji titik ya kan, uji titik. Yang diuji yang mana? Uji titiknya kita ambil X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan E kuadrat min 6X plus 5 kurang dari 0. Nah, kalau 0 dimasukkan, berarti ini kan 0 min 0 plus 5. Plus 5 berarti sama dengan 5. Nah, 5 itu lebih dari 0. Padahal yang diminta kan kurang dari 0 ya. Nah, di sini yang diminta adalah kurang dari 0. Nah, kurang dari 0. Berarti di sini adalah daerah positif. Di daerah 0 ini. Kemudian sebelahnya pasti berlainan. Kemudian di sini positif. Nah, karena yang diminta kurang dari 0 itu negatif, ya kan? Maka setelah uji titik kita tentukan intervalnya, yaitu 1 kurang dari X kurang dari 5. Ya, karena ada di tengah-tengah ini kan. Nah, ini tadi. 1 kurang dari X kurang dari 5. Atau kalau kita lihat informasi yang barusan ini, yang penting ini. AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Kurang dari 0, persamaannya, pertidaksamaannya kurang dari 0, A-nya positif. Ya, berarti kurang dari 0, A-nya di sini positif ya. Maka ini pasti P kurang dari X kurang dari Q, gitu kan? Nah, di sini langsung masukkan batas yang kiri kan 1, batas yang kanan 5. 1 kurang dari X kurang dari 5. Nah, ini kalau melewati langkah menentukan pada garis bilangan, uji titik, dan langsung ke langkah yang terakhir, yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Itu kalau ini sudah bisa difahami dengan baik ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 8X min E kuadrat min 15 kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini supaya sama dengan bentuk umumnya, maka kita lihat, kita bisa rubah menjadi min X kuadrat plus 8X min 15 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini A-nya berarti kurang dari 0. A-nya negatif ya. Kita faktorkan dulu. Min X. X. Terus 15 itu
3 kali 5 ya. 3 kali 5 yang jumlahnya 8. Jumlahnya 8, berarti di sini min 3 plus 5. Nah, ini untuk menentukan apa? Menentukan batas intervalnya. Dari sini x-nya sama dengan 5 ya, kebalikannya. Dan di sini x sama dengan 3. Nah, ini adalah batas-batasnya. Batas kiri dan kanannya 3, 3 dan 5. Nah, kalau kita langsung perhatikan bentuk yang ini ya. Di situ kan kurang dari, pertidaksamaannya kurang dari 0, kemudian A-nya negatif. A-nya negatif berarti dia terpisah nanti. A-nya negatif, tandanya kurang dari. A-nya negatif, jadi jangan terkecoh sama posisi yang ada di depan ya. Jadi A itu selalu koefisien dari I kuadrat. Ya, walaupun di sini yang depan 8, ya, bukan berarti A-nya positif, bukan, karena yang dilihat adalah min E kuadrat. Min E kuadrat A-nya negatif dan tandanya kurang dari 0, berarti himpunan penyelesaiannya adalah apa? Terpisah ya tadi ya. Di sini terpisah X kurang dari min P atau X lebih dari Q. Itu kalau P-nya negatif. Berarti karena di sini P-nya positif semua, berarti X kurang dari yang lebih kecil 3 ada sama dengannya, karena di situ tandanya juga ada sama dengannya, atau X lebih dari sama dengan 5. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Kalau mau dengan garis bilangan, boleh nanti dicoba ya. Lanjut, kita ke contoh yang ketiga. Nah, karena di sini tidak 0 ya, sebelah kanannya tidak 0, maka kita rubah supaya ini jadi 0. Jadi kita pindah ruas. Ya, istilah mudahnya itu pindah ruas. Jadi ini nanti bisa berubah menjadi 3e kuadrat plus 5x min 3 min. Nah, min 5x kuadrat, ini 5e kuadrat sebelah kanan dikurangi kan 0, kemudian min 2x supaya 0 berarti ditambah 2x plus 3 supaya 0 berarti harus dikurang 3, kurang dari 0. Nah, ini yang kanan sudah 0, maka sekarang kita tinggal kurangkan yang sukunya sama. 3e kuadrat dengan dikurang 5e kuadrat berarti min 2x kuadrat 5x plus 2x plus 7x min 3 min 6 ya, min 6 kurang dari 0. Kita faktorkan. Min 2x kalikan x. Nah, di sini min 2e kuadrat itu kan min 2e kalikan x. Nah, sekarang tinggal yang ini yang kita lihat. Min 6. Min 6 itu faktornya berapa kali berapa? Oh, min 6 itu berarti faktornya adalah 2 kali 3 ya kan? Nah, 2 kali 3 atau 1 kali 6. Nah, di sini jumlahnya harus 7. Maka karena 3 plus 4 sama dengan 7, maka 3-nya taruh di sini, 4-nya itu nanti 2 kali 2 ya di sini. Min 2 plus 3. Nah, ini untuk menentukan interval. Ini menentukan batas-batasnya, untuk menentukan batas. Min 2x plus 3, x min 2 sama dengan 0. Min 2e kuadrat plus 4x plus 3x min 6. Maka dari sini x-nya adalah 3 per 2. Kemudian di sini x sama dengan 2. Nah, kita ingat kembali informasi yang tadi ya, ini A-nya kurang dari 0, kemudian tanda pertidaksamaannya kurang dari 0. Karena A-nya negatif, kemudian pertidaksamaannya kurang dari 0, maka nanti himpunan penyelesaiannya terpisah.
Yang lebih kecil mana? 3/2 dengan 2. Lebih kecil 3/2. Berarti X kurang dari 3/2 atau X lebih dari 2. Nah, tidak ada sama dengannya karena di sini tandanya juga tidak ada sama dengannya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini perhatikan. Pertidaksamaan PX² min QX plus 9 lebih dari 0 memiliki penyelesaian X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Nah, tandanya lebih dari 0. Pertidaksamaannya lebih dari 0, penyelesaiannya terpisah. Berarti sudah cocok. Artinya apa? Artinya A-nya lebih dari 0. Nah, A-nya di sini P, berarti P-nya lebih dari 0. Sekarang kita tentukan saja. X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Berarti 1 dan 3 ini apa? 1 dan 3 ini adalah batas-batas interval atau akar-akar. 1 dan 3 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Sehingga kalau kita jumlahkan akar-akar persamaan kuadrat itu, X1 ditambah X2, ini rumusnya apa? Min B per A ya. Kalau lupa, dibuka kembali bukunya. X1 plus X2 sama dengan min B per A. Nah, ini A-nya berapa? A-nya P ya kan ya. Terus B-nya min Q, kemudian C-nya sama dengan 9. Nah, ini A, B, C. Tinggal kita masukkan ya. X1-nya 1 plus 3 sama dengan min B. Berarti Q per A-nya P. Nah, berarti tidak bisa kalau pakai yang penjumlahan. Kita pakai perkalian dulu berarti. C per A. X1 kali X2. X1-nya 1, X2-nya 3. C per A, C-nya 9, P-nya A-nya P. Nah, berarti P sama dengan, kita kalikan silang, P ke sini, 3-nya ke sana, 9 per 3 sama dengan 3. Karena P-nya 3, berarti ini bisa diselesaikan ya. 1 tambah 3, 4. Q-nya itu yang dicari, P-nya 3. Maka Q-nya sama dengan 3 kali 4, 12. Yang ditanyakan P plus Q. Nah, berarti P plus Q sama dengan 3 plus 12 sama dengan 15. Oke. Ini soal yang terakhir dari contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Silahkan bisa kalian pelajari di LKS Matematika Wajib dari MGMP Matematika Jawa Timur halaman 30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.